warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Alika Dewanti dari kelas 11 OTKP 2. Saya sekolah dari SMK Yasfi Al-Falah. Di sini saya akan nge-review buku Ancika, Dia yang Bersamaku tahun 1995. Karya Bapak Bidi Baik. Sebelumnya kalian udah pernah baca belum sih buku Ancika ini? Nah, di buku Ancika ini ada 12 judul dan 336 halaman loh. Dan yang emang harusnya kalian bisa baca buku ini dalam jangka waktu 1 hari. Namun, saya pribadi dengan kesibukan saya gitu ya, saya bisa menyelesaikan buku ini dalam waktu 3 hari. Di dalam novel ini ada beberapa judul loh. Salah satunya adalah yang pertama, Saya itu siapa sih? Ya pastinya Ancika lah ya. Soalnya kan peran utamanya adalah Ancika. Nah, selanjutnya ada bertemu dengan Dilan. Wah, siapa nih yang bertemu dengan Dilan? Selanjutnya ada Bagas dan Yadit. Nah, toko Bagas dan Yadit di sini itu adalah toko yang baru loh. Selanjutnya ada belajar sama Dilan, ada Dilan menghilang, mulai dekat dengan Bagas. Nah, siapa sih si Bagas ini? Penasaran gak sih kalian? Ada tahun 1996. Ada apakah di tahun ini? Terus ada berpacaran, ada bersama Dilan, ada diterima di Unpad. Siapa nih yang diterima di Unpad? Selanjutnya ada lamaran. Wah, siapa nih yang dilamar sama Dilan? Siapa ya? Kalian ini gak sih, kepo gak sih? Bahwa ternyata di buku Ancika ini ada Milea loh. Lalu selanjutnya ada menikah dengan Dilan. Wah, siapa nih yang nikah sama Dilan? Milea apa Ancika yang nikah sama Dilan? Penasaran gak sih? Oke, saya akan sedikit menceritakan tentang siapakah Ancika ini. Nah, novel Ancika ini adalah instrumen yang keempat loh dari filmnya Dilan, yang sebelumnya udah digambarin dari ketiga film atau novel yang udah diangkat ke layar lebar loh. Dan tokoh Ancika ini emang udah gak asing sih sebenarnya. Dia udah pernah muncul nih di film Milea Suara dari Dilan Extended Version. Tokoh ini bahkan sudah muncul gitu, walaupun hanya sekedar sebagai cameo yang diperani oleh Steffi Zamora. Ancika ini adalah tokoh yang sangat berkarakter loh. Dia memiliki idealisme yang tinggi dan juga sangat berkomitmen gitu. Sosok Ancika ini dia memang sangat tomboy ya, udah terlihat gitu dari sampul bukunya juga, sampul novelnya juga. Dia memiliki rambut yang pendek, juga dia emang sangat tomboy. Apa yang dia pikirkan itu bakalan dia lakuin loh. Kalian penasaran gak sih dengan sosok Ancika ini? Di novel Ancika ini, tokoh Dilan itu gak terlalu banyak gombal, gak terlalu kayak novel-novel sebelumnya gitu ya. Walaupun gak menutup kemungkinan, memang ada beberapa adegan yang membuat kita sebagai pembaca tuh kayak ketawa-ketawa sendiri gitu, kayak baper gitu, karena ya mengebaca tingkah lakunya Dilan tuh di sini kayak seru banget gitu. Dan tokoh Dilan di sini itu sangat amat jauh beda gitu sama waktu Dilan SMA. Di novel Ancika ini tokoh Dilan itu lebih dewasa, lebih wise gitu, lebih berpikir panjang gitu. Walaupun nggak menutup kemungkinan ya, Dilan masih kebawa tuh ke panglima perangnya, ke panglima tempurannya. Memang pada saat itu sosok Dilan itu sangatlah amat disanjung gitu, amat dihormati gitu di Bandung. Di novel ini posisinya Dilan gak terlalu diceritakan ya, karena mungkin novel ini kan memang menceritakan tokoh Ancika. Ibu Ancika pernah berkata,
kalian harus menempatkan masa lalu kalian masing-masing, di mana kalian punya hak untuk masa lalu kalian. Dilan berhak atas sejarah hidupnya, dan Anchika pun berhak atas sejarah hidupnya. Jadi, novel ini adalah tentang bagaimana Dilan bertemu dengan orang yang tepat baginya, dan bagaimana Anchika bisa menerima masa lalunya Dilan yang terdiri dari 3 novel sebelumnya loh. Nah, di novel Anchika ini ada beberapa tokoh baru loh yang memang orang terdekatnya Anchika gitu, seperti Indri Artati. Nah, tokoh Indri Artati ini adalah sahabat baiknya Anchika. Dia bisa disebut sebagai pendengar yang baik gitu bagi Anchika, karena Anchika selalu curhat kepada Indri gimana tentang Dilan, tentang Bagas, semua Anchika ceritakan pada Indri, dan Indri selalu merespon baik gitu kepada Anchika. Dan namun sayangnya dia harus mengalami kecelakaan hingga dia kehilangan nyawanya. Selanjutnya ada nih tokoh Bagas, tokoh Ipul, dan juga Ihsan. Nah, ketiga tokoh ini bertemu dengan Anchika di tempat bimbel. Dan kalian tahu nggak sih, pertemanan seorang pria dan wanita itu jarang banget tanpa menyimpan perasaan. Dan ternyata tokoh Bagas ini adalah dia yang menyimpan perasaan pada Anchika. Namun sayangnya Anchika tidak peka. Aduh, kasihan banget ya jadi Bagas. Terus selanjutnya ada BOP dan juga Yadit. Ada Mang Anwar. Mang Anwar itu adalah paman dari Anchika. Ada Umi, ada Abah, ada Emak, ada Mama. Dan masih banyak sih sebenarnya tokoh-tokoh baru di novel Anchika ini. Nah, aku pribadi ya ngerekomendasiin banget buat kalian harus banget baca buku ini, karena ini tuh emang bener-bener seru, bener-bener seru itu gitu. Ya pokoknya kalian wajib baca buku ini. Buku Anchika, Dia Yang Bersamaku, tahun 1995. Aku pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Mungkin sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.